Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan GKRP. Kita berjumpa kembali dalam minggu ketiga 2021. Luar biasa sekali, Tuhan pelihara kita sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang minggu, dan sepanjang hari. Hari ini kita akan mulai ibadah syukur kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak untuk kita boleh masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita berteduh dalam saat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan syukur pagi hari ini. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Mari kita masing-masing kita angkat suara kita, angkat hati kita. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Syukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar bumi pun berandang dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Syukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Dan bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar bumi pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Kita masuk dalam doa. Mari seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu, di mana kasih penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu senantiasa mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kembali Engkau berikan kami kesempatan untuk menaikkan pujian kami, untuk beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan. Bapa di surga, juga kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk hamba-Mu
yang akan menyampaikan nanti kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong pakai supaya setiap apapun yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada kami semuanya. Ya Bapa, sekali lagi ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga kami mengakhiri. Kiranya hanya nama Tuhan saja yang kami muliakan di sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu doa syukur kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik dan luar biasa baik. Kita boleh datang kepada Dia di dalam permohonan, doa syafaat dan doa pengakuan dosa. Pagi hari ini kita mau bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Doa pengakuan dosa dan doa syafaat dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi Simon. Satu buah puji, rumah doa. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan urapan Tuhan dan berkenan menjadi rumah doa. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang Tuhan, bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar
semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan-Nya, karena kita seringkali salah dan kita melanggar apa yang menjadi perintah-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Pemazmur berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau yang mengenal setiap kami, pribadi lepas pribadi. Apa yang kami bisa sembunyikan di hadapan Kau yang Maha Tahu. Engkau Allah kami yang melihat setiap langkah kehidupan kami. Bahkan Kau melihat apa yang ada di dalam pikiran kami. Oleh sebab itu kami datang dan memohon belas kasihan-Mu, biar Engkau mengampuni dosa dan salah kami Tuhan. Supaya kami boleh memiliki damai sukacita, dan kami boleh berani menghampiri Engkau, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Kami terus berdoa, menyerahkan untuk bangsa negara kami, pemerintahan kami. Tuhan Kau berkati dan sertai. Kami terus berdoa untuk vaksin yang terus didistribusikan di tengah bangsa ini. Biarlah Tuhan perekonomian negeri ini boleh kembali pulih dengan pertolongan kuasa-Mu. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu, biarlah di dalam pemeliharaan penyertaan, pelindungan yang dari Tuhan, di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Tuhan yang memimpin kehidupan mereka. Tuhan menyertai, melindungi mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, jamahan yang dari Tuhan Yesus saja. Terpuji nama-Mu, dengar doa kami, di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita bangkit berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur waktu yang terbaik adalah waktu kita duduk diam. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Rudi Simon. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan sebuah pujian. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Dia tidak pernah terlambat untuk bersinar. Mari kita pujikan lagu ini dari hati kita yang paling dalam. Kita bersyukur. Ketika kita menghadapi kehidupan, jalan mana yang kita harus pilih? Kita tahu hanya Tuhan tempat jawaban. Menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta
ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita mohon Roh Kudus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih di saat yang indah ini. Biarlah kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Engkau berbicara kepada kami, pakai hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah kami semua diberkati Tuhan, dan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi juga kami dimampukan untuk melakukan, menghidupi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas pagi hari ini yaitu janji dalam perjalanan. Mari kita membuka Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara di rumah bisa melihat dan juga di layar ada bagian Alkitab yang akan kita baca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya akan bacakan bagian ini buat Bapak Ibu Saudara dan kita boleh memperhatikan di layar kita bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa membuka Alkitab jika Bapak Ibu Saudara di rumah sudah siap. Mari kita memperhatikan Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ke-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur.
Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan semakin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai sekian jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mungkin sebagian kita sudah tahu tentang janji kelingking. Ya, kita mungkin pernah melakukannya Bapak Ibu saudara, mungkin waktu kita masih kecil atau kita sudah dewasa sekarang Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara, janji kelingking adalah sebuah aksi di mana saling menjalinkan jari kelingking bersama orang sambil mengikrarkan janji kita kepadanya. Bapak Ibu saudara, di Amerika janji ini disebut pinky promise. Bapak Ibu saudara, meski janji ini terkenal Bapak Ibu saudara, dan Bapak Ibu saudara, ternyata sebutan janji pinky promise ini bukan berasal dari Amerika. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mengutip majalah Time, pinky promise ini konon katanya berasal dari Jepang, dari budaya orang Jepang Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di negeri matahari terbit itu Bapak Ibu saudara, pinky promise dikenal sebagai sebutan yubikiri. Yubikiri Bapak Ibu saudara berarti apa? Berarti memotong jari. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, berapa orang Jepang mengatakan ini adalah suatu budaya yang di mana orang pada waktu dia melanggarnya, maka dia harus memotong jari kelingkingnya Bapak Ibu saudara. Dan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu saudara, orang-orang Jepang mengatakan ini merupakan juga budaya yang diciptakan oleh kelompok mafia Jepang, yaitu Yakuza. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yubikiri atau pinky promise Bapak Ibu saudara dianggap sebuah penghargaan tertinggi di seluruh janji. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu orang Jepang percaya ya, jika melanggar berarti apa? Berarti dia akan kehilangan jari kelingkingnya Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perjanjian yubikiri atau pinky promise ini adalah janji antara manusia. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada perjanjian terbesar di dalam sejarah hidup manusia antara Allah dengan manusia. Wow, itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita lihat pertama perjanjian Allah dengan Adam dan Hawa. Yang kedua Bapak Ibu saudara, perjanjian Allah dengan Abram, yang nanti akan disebut menjadi Abraham Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita bisa lihat perjanjian Allah dengan Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita melihat perjanjian Allah kepada Adam dan Hawa, bahkan kepada Abraham dan juga nanti kepada orang-orang yang lainnya Bapak Ibu saudara. Ini disampaikan langsung kepada Allah, kepada Adam dan Abram. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita melihat mengapa Allah berjanji kepada ciptaannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukan sampai di situ. Apa yang menjadi latar belakang? Bagaimana Allah bisa berjanji kepada Adam dan Abram? Bapak Ibu saudara, mari kita melihat. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, Allah menghukum manusia dan Allah juga berjanji menyelamatkan manusia. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Allah mengadakan permusuhan antara manusia, keturunan perempuan dengan keturunan ular atau iblis. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya kita bisa melihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Mari kita perhatikan apa yang menjadi ciri dua keturunan ini Bapak Ibu saudara. Yang pertama ciri keturunan ular. Keturunan ular yang pertama Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mereka adalah orang-orang yang membunuh keturunan perempuan. Lihat, Kain membunuh Habel. Dan mereka juga adalah orang yang membangun kota. Mereka juga adalah orang-orang yang mencari nama. Lihat Bapak Ibu saudara, Kain mendirikan kota dan memberi nama Henok. Lalu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika kita melihat orang-orang berkumpul, mereka mendirikan menara Babel. Itulah keturunan ular Bapak Ibu saudara.
Mari kita lihat ciri keturunan perempuan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mereka adalah orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu saudara. Luar biasa bukan? Dan mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan mereka adalah orang yang banyak anak-anak laki dan perempuan. Dan Bapak Ibu saudara, ini yang luar biasanya. Umur mereka panjang-panjang Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada waktu manusia satu bahasa, mereka berkumpul di dalam satu tempat lalu membangun Menara Babel Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak mau terserak ke seluruh bumi. Mereka tidak mau mengikuti perintah Tuhan untuk memenuhi seluruh bumi. Itulah sebabnya mereka lebih baik berdiam di tanah Sinear, berkumpul di sana dan membangun Menara Babel. Sehingga Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan akhirnya turun dan mengacau balaukan mereka. Sehingga membuat mereka terserak ke seluruh bumi dengan bahasa yang Tuhan buat kepada mereka masing-masing. Dan disinilah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan kita melihat akhirnya mereka menjadi bangsa-bangsa di muka bumi ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, lihat Kejadian 11 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu saudara, oleh sebab itu pada waktu kita membaca bagian ini, perikop di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, apa yang disampaikan oleh penulis, apa yang mau dimaksudkan, disampaikan di dalam perikop ini. Bapak Ibu saudara melihat manusia yang tidak taat, akhirnya Tuhan memilih Abram yang nantinya diganti menjadi Abraham Bapak Ibu saudara. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, lalu Tuhan memanggilnya dan menyuruh dia pergi keluar dari negerinya. Dan bukannya sampai di situ, itulah yang Tuhan perintahkan dan Tuhan menyertai Abram dengan janji-janji Tuhan dalam perjalanan hidupnya Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam bahasa Ibrani janji adalah amar dan dafar. Mari kita melihat Bapak Ibu saudara lebih dalam mengapa Abram mau menerima janji-janji Tuhan Bapak Ibu saudara. Yang pertama Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita melihat karena Abram tidak tahu akhir perjalanan hidupnya. Ini yang kita perlu lihat Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara, Abram belum mengenal Tuhan sama seperti orang-orang yang ada pada waktu itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita melihat disinilah Bapak Ibu saudara, Tuhan memperhatikan, mengenal, melihat Abram sejak dari kekekalan. Dan Tuhan tahu siapa Abraham Bapak Ibu saudara, ia adalah orang yang taat. Dan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu saudara, sekalipun Bapak Ibu saudara dia berasal dari Ur Kasdim lalu pindah ke Haran. Dan di rumah ayahnya Bapak Ibu saudara dia adalah seorang yang menyembah patung dan berhala. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya Allah memanggil Abram keluar dari negerinya. Di Haran Bapak Ibu saudara, Tuhan memanggil dia. Dan Tuhan menyuruh dia keluar dari negerinya, ke negeri yang Tuhan perintahkan. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Abram tidak tahu ke negeri mana. Hanya disuruh keluar dan pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Tetapi perhatikan Bapak Ibu saudara, Abraham pergi. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Abraham pergi dengan apa Bapak Ibu saudara? Dengan janji-janji Tuhan. Lihat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan kepada Abraham Bapak Ibu saudara. Mari kita perhatikan Kejadian 12 ini Bapak Ibu saudara. Negeri perjanjian dijanjikan kepada Abraham yaitu di Kanaan. Tuhan menjanjikan memberikan keturunan, menjadikan dia bapak bangsa-bangsa. Namanya akan termasyhur, memberkati kehidupannya. Bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan namanya dari Abram diganti menjadi Abraham. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Abraham tidak tahu tujuan perjalanannya Bapak Ibu saudara. Awalnya dia tidak tahu. Apakah dia bingung? Pasti bingung Bapak Ibu saudara. Karena dia tidak tahu mau pergi kemana, ke arah mana. Dia harus tuju Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Disinilah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita melihat
Tuhan tidak memberitahukan lokasi kemana dia pergi, arah mana Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jelas ini akan menjadi perjalanan yang membosankan, bahkan mendongkolkan. Kenapa? Karena tidak tahu kemana. Hanya disuruh pergi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sama seperti orang yang diajak mancing Bapak Ibu Saudara ke laut. Bapak Ibu Saudara tidak tahu ya di mana lokasi ikan karena tidak membawa fish finder atau alat pelacak ikan Bapak Ibu Saudara, sehingga hanya sembarangan melempar joran Bapak Ibu Saudara sehingga kail akhirnya menyangkut di karang Bapak Ibu Saudara, ikan tidak dapat dan kail pada putus Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini akan menjadi hiburan yang tidak menyenangkan, bahkan mendongkolkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau tidak hobi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ikut pasti Bapak Ibu Saudara akhirnya dia bosan dan dia ingin cepat kembali ke darat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita melihat Abraham percaya kepada janji-janji Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Sesuatu yang luar biasa di dalam diri Abraham Bapak Ibu Saudara. Dan bukannya sampai di situ, ini menjadi dasar iman dalam perjalanan ke tempat yang dia tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita lihat Bapak Ibu Saudara, Abraham ini adalah orang yang berbeda dari orang-orang yang ada di zamannya. Karena kalau waktu kita melihat Kejadian pasal 11 Bapak Ibu Saudara, manusia berkumpul di satu tempat di tanah Sinear membangun menara Babel Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mau terserak ke seluruh bumi. Mengapa membangun menara Babel yang tinggi Bapak Ibu Saudara? Sehingga ketika orang pergi jauh pada waktu mereka tersesat, mereka melihat, oh itu dia jalan pulang. Karena apa? Ada menara Babel. Itu tujuannya Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan melihat manusia tidak taat dan disitulah Tuhan mengacaukan sehingga manusia akhirnya terpencar dengan bahasa-bahasa mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai Abraham dalam perjalanannya. Sekalipun dia tidak tahu Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sehingga sampai di negeri yang Tuhan janjikan bagi Abraham dan keturunannya. Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan di sini bahkan Tuhan mengkonfirmasikan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kan disitulah Abraham membuat apa Bapak Ibu Saudara, mendirikan suatu mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadi sejak Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Bapak Ibu Saudara, disitulah Abraham mulai memanggil nama Tuhan. Inilah ciri keturunan perempuan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat dari situlah Abraham mulai mengenal siapa Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, J.I. Packer berkata di dalam bukunya, saat kita menyadari bahwa tujuan dari kita hadir di dunia ini adalah untuk mengenal Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, semua masalah yang ada akan kita letakkan pada tempatnya yang tepat Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena kita sudah mengenal Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara, ini yang Abraham lakukan. Sehingga dia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sama dengan kita. Pada waktu kita memasuki tahun yang baru ini, kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang akan terjadi. Bagaimana dengan keluarga kita, usaha, pekerjaan, bisnis, studi kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mungkin bingung dan gelisah, apalagi COVID-19 semakin meledak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetapi lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai
setiap kita. Amin. Tuhan menyertai Abraham sampai ke negeri yang Tuhan janjikan. Lihat Bapak Ibu Saudara, negeri Kanaan, negeri perjanjian bagi keturunan Abraham. Dan bukannya sampai di situ Bapak Ibu Saudara, keturunan Abraham akan menjadi umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, janji Tuhan bukan janji yang gombal. Janji Tuhan, bukan janji seperti janji manusia Bapak Ibu Saudara. Berani berjanji, tidak berani menepati Bapak Ibu Saudara. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sehingga janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Bapak Ibu Saudara, seperti lagu ini. Tetapi ini fakta Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah berjanji dan menggenapi janjinya kepada Abraham dan kepada keturunannya, yaitu umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa sikap kita pada janji Tuhan dalam perjalanan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara? Kita harus beriman, kita harus taat kepada Dia, percayakan hidup kita di sepanjang kehidupan ini kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak tahu di pertengahan tahun, ujung tahun, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis, studi kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tapi kita jangan bingung, jangan gelisah. Biarlah kita ingat janji-janji Tuhan kepada umatnya Bapak Ibu Saudara. Itu yang menjadi dasar kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan bukannya sampai di situ Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita ingat janji Tuhan, maka perjalanan kehidupan kita yang sekalipun tidak mulus, kadang-kadang berliku-liku, berbatu-batu Bapak Ibu Saudara, bahkan licin membuat kita tanpa sadar bisa jatuh Bapak Ibu Saudara. Disinilah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahkan banyak orang jatuh di dalam jalan yang rata, yang tanpa hambatan. Kok bisa Bapak Ibu Saudara? Karena sering kali kita melupakan Tuhan. Di saat lancar, di saat sukses, di saat berhasil Bapak Ibu Saudara, hidup kita menjadi sombong, kita lupa diri kepada Tuhan. Dan tidak heran di masa sulit pun kita melupakan Tuhan. Itu namanya Bapak Ibu Saudara, kita jatuh di masa kebodohan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seperti Abraham pernah juga jatuh di masa kebodohan pada waktu kita memperhatikan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Di saat terjadi bencana kelaparan Bapak Ibu Saudara, di tanah Kanaan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dia pergi ke Mesir. Di Mesir dia tipu Firaun. Dia bilang itu bukan istrinya tetapi adiknya. Kelihatannya betul tetapi salah. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sehingga Tuhan murka terhadap Firaun yang mencoba mengambil istrinya. Akhirnya Tuhan memberikan tulah kepada Mesir dan Firaun mengembalikan Sarai kepada Abram Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya Abram kembali ke negeri yang Tuhan janjikan, dan di sanalah Bapak Ibu Saudara Tuhan memelihara dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita melihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di saat-saat seperti ini seringkali banyak orang tidak sadar pada waktu dia mulai meninggalkan Tuhan. Thomas Canvis Bapak Ibu Saudara berkata, Tuhan seringkali memberikan peluang yang singkat untuk kita saat kita telah cukup lama mengabaikan dirinya. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seringkali kita mengabaikan Tuhan yang ada di samping kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perhatikan, Tuhan berjanji menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan seperti Abraham Bapak Ibu Saudara, yang dimana Tuhan menamakan diri kepadanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kehadiran Tuhan nyata di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, studi kita. Di dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana dia menyertai, dia melindungi, dan dia bersama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Abraham mau melihat penggenapan janji Tuhan. Itulah sebabnya dia mau menerima janji-janji Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Lihat Bapak Ibu Saudara, dari Ur Kasdim Abraham pindah ke Haran dan dia hanya sebagai penyembah berhala dan patung Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa diajak berbicara, tetapi Tuhan berbicara kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ini sebuah sejarah di dalam hidupnya, sehingga Bapak Ibu Saudara ngasih Tuhan, dia taat ketika Tuhan menyuruh dia keluar dari rumah ayahnya, dari sanak saudaranya, dari negerinya. Dan Abraham tidak berkalkulasi. Lihat Bapak Ibu Saudara, siapa Abraham? Dia ada orang yang kaya. Lihat ternaknya Bapak Ibu Saudara, hartanya banyak. Ternak dan bujang-bujangnya. Itulah kekayaan orang zaman dahulu Bapak Ibu Saudara. Usia 75 tahun dia keluar dari negerinya di Haran Bapak Ibu Saudara. Dan dia belum punya anak di usia itu Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dia mau melihat penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan keluarganya dan perjalanan masa depannya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, keturunan buat Abraham adalah hal yang paling penting dan berharga. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika tidak ada keturunan, maka Bapak Ibu Saudara, harta yang banyak ini akan diwariskan kepada hamba-hambanya, pembantu-pembantunya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ngasih Tuhan, zaman itu orang yang tidak punya anak dianggap telah mengalami aib Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ngasih Tuhan, Abraham memegang janji Tuhan dengan setia dan dengan ketatan. Karena apa? Karena dia mau melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan keluarganya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sehingga perjalanan Abraham ini dipenuhi dengan janji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan melihat Abraham yang beriman kepada Tuhan yang maha besar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita lakukan pada janji Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita menghidupi janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sebagai bukti bahwa kita percaya Tuhan. Kita sungguh-sungguh yakin janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan lupakan Tuhan Bapak Ibu Saudara, jangan lupakan janji Tuhan dalam menghadapi masalah apapun. Tuhan sudah menyertai dengan janji-janjinya, berarti Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, janji Tuhan bukan janji manusia, janji Tuhan ada ribuan tertulis di dalam Alkitab. Dan itu sudah digenapi oleh banyak orang yang mengalami. Bahkan kita yang seringkali sudah lupa terhadap penggenapan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bersyukur Tuhan sudah berjanji untuk menyertai kehidupan kita Bapak Ibu Saudara dan memberkati kita. Berarti kita harus setia taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Robert Louis Stevenson, dia berkata setiap hari selalu ada perkara yang dapat kita jadikan untuk kita bersyukur. Ketika seorang kehilangan alasan untuk bersyukur Bapak Ibu Saudara, berarti di dalam hidupnya itulah tanda-tanda kematian imannya Bapak Ibu Saudara. Jadi segala sesuatu dalam hidup ini kita bisa melihat, merasakan, dan itulah alasan untuk kita bersyukur. Tetapi waktu kita tidak bisa bersyukur Bapak Ibu Saudara, itulah tanda kematian iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan janjinya. Bukan sembarang janji, tetapi janji yang khusus. Yang diberikan kepada Abraham. Kepada semua umat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan sampai di situ. Abraham melihat penggenapan janji Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan dia bersama dengan istrinya Bapak Ibu Saudara. Lihat negeri perjanjian Bapak Ibu Saudara diberikan kepadanya, kepada keturunannya. Dia mendapatkan keturunan.
Di usia 90 tahun Bapak Ibu Saudara, kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana janji Tuhan disampaikan dan dia mendapatkan Ishak Bapak Ibu Saudara. Di saat Sarah istrinya yang sudah mati haid Bapak Ibu Saudara. Dan bukannya sampai di situ berkat Tuhan diberikan kepadanya. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Abraham menjadi Abraham, bapa segala bangsa, bahkan Bapak Ibu Saudara, bapa orang beriman. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan iman kita di dalam perjalanan hidup ini? Apakah kita semakin bertumbuh ketika kita hidup memegang janji Tuhan, mengingat janji Tuhan, menghidupi janji Tuhan? Ataukah kita semakin merosot? Ternyata kita melupakan janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang tidak pernah kita baca dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Mari hidup di dalam janji Tuhan. Peganglah janji Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita supaya kita mengalami Tuhan dan makin mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu di dalam firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Biar kami boleh hidupi ketika Abraham mengalami penggenapan janji-Mu. Dia melihat karya Tuhan yang begitu besar di dalam hidupnya. Dan itu juga akan terjadi dalam hidup kami. Bahkan sudah terjadi, kami rasakan. Biarlah Tuhan, kami makin setia, taat kepada Engkau. Supaya kami pun juga makin mengenal Tuhan. Dan hidup kami adalah hidup menjadi orang-orang percaya yang selalu punya pengenalan yang dalam kepada Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan. Dan pujilah nama-Mu, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum
dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semua? Saya percaya biar kita bisa di dalam keadaan pelindungan, penyertaan Tuhan dan selalu sehat bersama dengan keluarga Bapak Ibu Saudara. Sebab itu biar kita boleh terus setia di dalam ibadah kita, memperhatikan setiap jadwal komisi, kita partisipasi di dalamnya dan kita boleh terus menikmati Tuhan dan anugerah-Nya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan juga apa yang menjadi warta gereja kita setiap minggu, biar kita boleh mendukungnya di dalam doa, supaya semua berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Demikian warta saya sampaikan, kita akhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian doksologi menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Coba kasih Tuhan, arahkanlah imanmu hanya kepada Tuhan, Allah Bapa, sumber segala berkat dan kasih. Tuhan Yesus sumber anugerah dan penyertaan. Dan Allah Roh Kudus sumber kekuatan, penghiburan, kiranya selalu menyertai kehidupan kita bersama dengan keluarga, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin. 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 Coba silakan duduk saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan sepanjang hari. Tuhan memberkati, selamat berhari Minggu.